Lalu bagaimana kalau kita akan membeli? Bagaimana kalau kita akan membeli makanan di luar negeri begitu? Ya di luar negeri itu kan makanan ada yang memang aman disantap, ada yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Nah, 3 hal ini yang harus kita jadikan kata kunci. Makanan di luar negeri, di negara non-muslim itu ada yang aman disantap, ada yang harus diwaspadai, dan ada yang harus dihindari. Aman ya karena memang tidak disebut haram di Al-Quran, tidak mengandung bahan haram, tidak tercemar bahan haram ataupun najis, tidak mutanajis, dan tidak diperuntukkan untuk berhala. Kalau yang harus diwaspadai, ya, mungkin memang tidak disebut haram di Quran, tetapi bisa jadi dia tercemar dengan barang haram atau diolah dengan campuran barang yang tidak halal atau diolah bersama-sama dengan yang tidak halal. Nah, maka kemudian bisa kita cek dari ingredient list. Kemudian ada yang harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena memang ini haram. Karena memang haram didati. Zatnya disebutkan haram di Quran ataupun di hadis gitu. Dan secara jelas tercetak di kemasan ini menggunakan bahan-bahan turunan hewan-hewan yang tidak halal. Nah, kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahan haram itu bisa masuk ke makanan lewat sweeteners, lewat emulsifiers, stabilizers atau flavor enhancer, penyedap rasa ada, atau bread improver misalnya pengembang roti, colorings, food colorings pewarna makanan, coating agent ini pelapis ya. Bahkan termasuk ada glazing agent, bahan pengkilap ya, bisa masuk dari situ. Pernah kami audit bakery terkenal di Jogja. Ternyata ada produk yang membuat roti itu meling-meling, mengkilap ya. Ternyata ada glazing agent. Bahannya apa? Gelatin ternyata. Gelatin dari apa? Dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau tulang atau kulit babi maka dia haram. Kalau tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Kalau tulang atau kulit hewan halal, ya tergantung cara penyembelihannya. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka dia haram. Kalau disembelih secara syar'i maka dia halal. Kemudian pelembut, shortening, kemudian juga anti gumpal, anti caking agent. Anti caking agent, anti gumpal itu banyak ada di negara-negara subtropis, subtropical countries ya. Karena produk-produk yang bentuknya serbuk ya, atau tepung seperti gula pasir, kemudian susu, maizena, kopi, aneka macam bentuk yang bentuknya atau bumbu masak ya, termasuk bawang, tepung bawang misalnya begitu, hampir selalu diberi anti caking agent. Anti caking agent yang dipakai biasanya adalah mineral. Mineral ini bisa dari tambang. Nah, kalau dari tambang, main itu berarti dia halal. Kalau dari kayu, charcoal berarti dia halal. Nah, kalau dari bone, tulang, nah ini tulang apa? Kalau tulang hewan halal, oke. Yang disembelih secara syar'i, oke. Kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Apalagi tulang babi.